Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada ya. Kajian kali ini tentang weton Jumat Wage ya. Bagaimana supaya bisa keluar dari masalah ya. Supaya bisa bangkit dari masalah yang dihadapi ya. Ini harus ada beberapa trik ya, beberapa treatment, beberapa laku yang harus diubah gitu. Yang pertama adalah pandai berbohong ya. Pandai berbohong ini dikurangi teman-teman ya, jadi kejujurannya ini harus ditingkatkan ya. Pandai berbohong ya, pandai bersilat lidah ya. Caranya bagaimana? Caranya ya tidak ada cara lain kecuali lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Bagi yang non muslim ya bisa pergi ke gereja, bisa pergi ke wihara, ke pura dan sebagainya. Bagi alirannya kepercayaan bisa sering-sering meditasi gitu. Sering-sering merasakan getar-getaran alam ini. Nah, itu juga akan mengurangi kebohongan-kebohongan ini. Kenapa? Karena pada saat Anda sudah waskito atau sudah ketemu dengan saudara gaib Anda, yaitu kakang kawah di hari-hari genting puser, Anda sudah tidak akan bisa berbohong lagi gitu ya. Karena apa? Karena dipantau oleh empat saudara gaib Anda ini gitu. Ya. Sedangkan angkuh atau sombong ya, nah ini juga harus dihilangkan ya. Sifat angkuh dan sombong ini harus dihilangkan. Karena apa? Ini juga akan berpengaruh juga gitu ya terhadap weton ini gitu. Yang ketiga, tinggi hati dan suka membanggakan diri sendiri ya. Ini sifat membanggakan diri sendiri ini yang harus dihilangkan ya, minimal dikurangi gitu. Apa sih tujuannya kita itu berbangga-bangga diri, tapi itu justru akan menjerumuskan kita ya ke dalam yang lebih jauh lagi. Ini yang perlu kita kendalikan. Selanjutnya yang keempat, pendendam ya. Pendendam ini ya, hingga waktu yang lumayan lama ya. Nah ini memang watak itu memang sulit ya, sulit untuk dihilangkan ya. Beda dengan watuk kayak kita kasih laserin juga sembuh gitu loh. Tapi kalau watak kita butuh proses yang lama ya teman-teman ya. Untuk proses yang lama ini ya tentunya kita harus lebih mengkoreksi ya, lebih menganalisa. Kenapa? Karena watak dasarnya Jumat Wage sendiri pun juga orangnya pembelajar, penganalisa ya. Itulah dimanfaatkan juga. Jadi antar watak kita manfaatkan sehingga apa? Sehingga mempunyai kemampuan pengendalian diri ya. Intinya di situ teman-teman. Yang kelima ya, keras kepala ini juga harus dihilangkan juga. Tidak harus dihilangkan sih, minimal disesuaikan pada tempatnya. Keras kepala kalau itu memang tujuannya bagus sih tidak masalah, tapi kalau tujuannya jelek ya, terkait dengan hal yang jelek ya, ini yang harus kita kendalikan ya. Intinya kita tempatkan pada porsinya teman-teman. Dan sifat yang kaku ya, ini kaku hatinya ya. Jadi orangnya kaku ya, keras kepala, kaku ya, memang satu paket ya teman-teman. Kaku ini bagaimana cara melenturkannya? Kembali lagi ya, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan itu ya. Itu yang akan bisa ya. Sebenarnya kaku hati ini bisa istilahnya itu bisa dikendalikan ya, seiring dengan permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi selama ini gitu ya. Akhirnya kita menyadari bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa gitu, tanpa adanya kehendak darinya gitu ya. Kalau teman-teman ingin bangkit ya dari keterpurukan ya, khususnya Jumat Wage ya, apa yang Anda alami ya, kesialan, musibah ya,
jadikanlah itu sebagai fakultas ya, fakultas untuk menghilangkan kaku tadi ya, kaku, menggerakkan diri, keras kepala, itulah fakultasnya ya. Jadi itulah kawah candra di mukanya ya. Juga hatinya itu yang polos ya, jarang berprasangka buruk dengan orang lain ya. Ini juga terlalu baik juga tidak baik juga gitu, teman-teman. Kita harus ya sebagai selaku pemilik weton Jumat Wage harus waspada ya, sebagaimana Semar mengatakan eling lan waspada ya. Kita tidak harus, bukan istilahnya kita berprasangka buruk ya, kita berjaga-jaga, kita hati-hati, jangan sampai kebaikan kita itu selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Karena apa? Kasus ya 100% kebanyakan Jumat Wage itu dimanfaatkan karena kebaikan dia gitu loh, karena kepolosan dia. Jumat Wage ini ya dinaungi sifat tipopati ya. Berarti yang harus mati dahulu untuk sukses ya. Jadi harus bersusah payah dulu, jadi harus mengambil hikmah dulu ya dari musibah, dari kesialan, dari kegagalan ya, sehingga Jumat Wage nanti akan mempunyai ya semangat juang ya dan optimisme yang tinggi bahwasanya ini adalah langkah step by step ya, satu tingkat meningkatkan kita ya selaku weton Jumat Wage ya, untuk lebih sepuh lagi dalam menyikapi sebuah masalah ya. Nah, itulah inti dari pengendalian tadi yang sebagaimana beberapa yang sudah saya uraikan tadi ya. Nah, Jumat Wage ini kesuksesannya memang dibangun dari kegagalan-kegagalan tadi ya. Cobalah kalau tidak percaya teman-teman, dari kegagalan tadi kalau Jumat Wage bisa bangkit, dia akan sukses ya. Dan jadikan kegagalan tadi sebagai pemicu ya, sebagai istilahnya apa ya, nutrisi ya, agar kita itu semakin semangat ya untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah seperti itu. Tentunya ya kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi Jumat Wage itu unsur instingnya ya, nalurinya, unsur instingnya itu sangat tajam. Anda mungkin bisa membohongi orang Jumat Wage ya katanya, tetapi sebenarnya dia sudah tahu gitu, cuma dia membiarkan saja. Bisa jadi dia juga pura-pura tidak tahu gitu kalau Anda itu mengkhianati. Karena apa? Karena elemen tadi gitu loh, elemen cakra langit tadi ya, jadi pengetahuan ya dari langit yang menaungi Jumat Wage itu yang membuat dia itu intuisinya yang sangat tajam, kepekaan rasanya sangat tajam, batinnya sangat tajam ya. Apalagi ya teman-teman yang mau melatih kebatinan ya, baik itu ketuhanan ya, itu akan sangat berguna sekali ya teman-teman, sehingga tidak menggunakan pikiran lagi teman-teman. Pengendalian sudah menggunakan alam rasa dalam alam batin, itu jauh lebih maksimal gitu, lebih tepat. Kalau teman-teman menggunakan alam pikiran ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ditipu ya. Padahal di dalam perasaan, alam rasa Anda sudah tahu kalau dia itu penipu, kalau sifatnya dia itu bla bla bla. Jumat Wage seperti itu. Jadi dia itu bisa membaca karakter seseorang ya, meskipun dia baru satu hari atau baru kenal, baru melihat itu sudah bisa membaca karakter seseorang. Karena apa? Karena kepekaan rasa tadi loh ya. Dia dengan kepekaan rasa tadi, dia informasi ya dari alam
ya, dari alam, dari pikiran, ya pikirannya langsung istilahnya apa ya, kayak kalkulator gitu, menjumlah ya, komputer mengolah gitu. Sehingga detail seseorang pada saat dia ketemu itu sudah bisa diungkap dia, dan biasanya dia juga bisa membaca ya, kejadian yang akan datang ya. Kenapa? Karena dasar dia itu ya, cakra tadi, cakra pengetahuan tadi ya. Akhirnya apa, pikirannya dia selalu berpikir terus, selalu mengolah terus. Misalnya dia melihat A gitu, dia olah terus sampai sedetail-detailnya. Cara berpikir cuma tuh akhirnya seperti itu. Itu bagus teman-teman, tapi lebih bagus lagi ya, itu harus dikendalikan dengan rasa. Jadi yang berpikir tadi itu bukan pikiran lagi, tetapi rasa, yaitu manunggalnya rasa, manunggali rasa. Sopo sing manunggal rasa itu sejati nih, yaitu sukmo sejati. Siapa itu? Ya ilahi gitu. Jadi jangan heran kalau Jumat Wage sering ya kita jumpai dia itu si pahit lidah, apa yang dia ucapkan pasti kejadian ya. Pada saat dia sudah manunggal, pada saat kalau orang belum belajar kebatinan, belum mendekat secara spiritual kepada Tuhan, mungkin waktunya itu selang-seling gitu, istilahnya enggak bisa dipastikan. Kadang bisa itu geni, kadang ya tidak, kadang bisa mandi, kadang ya tidak. Tapi kalau ini sudah dilatih, enggak ada katanya tidak bisa. Jadi kun fayakun pasti jadi. Seperti itu teman-teman. Apalagi teman-teman ya yang Jumat Wage ya, ini bisa Anda lakukan ya dengan laku tirakat lagi teman-teman. Tingkatkan lagi tirakat, meskipun alam sudah Anda memproses Anda ya, dengan musibah, dengan istilahnya kesialan, dengan cobaan, katakanlah dengan keluarga Anda ditinggal istri Anda ditinggal suami Anda ditinggal anak Anda tidak punya pekerjaan. Justru ini momentum-momentum yang tepat ya untuk memaksimalkan ya sukma Anda untuk manunggal. Caranya bagaimana? Anda perbanyak puasa, Anda perbanyak mengingat Tuhan ya. Kalau yang muslim ya banyak puasa bila ruh ya, puasa menghindari makanan-makanan yang bernyawa. Kita maksimalkan rasa yang ada di dalam diri kita gitu. Sejauh mana gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk bersatu gitu loh dengan Sang Pencipta ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah terbiasa laku tirakat ini, Anda maksimalkan benar. Kesialan, musibah yang sifatnya negatif itu tidak akan terasa teman-teman. Justru itu akan jadi nutrisi ya, atau obat ya, yang mujarab untuk kebangkitan spiritual Anda ya. Ada yang mengatakan bahwasanya weton saya Jumat Wage, saya sering dilihat kayak ada yang mengikuti. Lah ini kan proses awal gitu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan yang mengikuti? Kita hening aja sejenak ya. Kita hening aja sejenak. Pasti akan apa istilahnya itu, akan bisa komunikasi dengan siapapun yang mengikuti Anda. Kalau ini ditingkatkan teman-teman ya, dengan puasa, dengan laku wirid, dengan laku meditasi, Anda bisa menarik ya entitas-entitas lain yang Anda inginkan ya, tanpa harus ya membaca ritual atau kunci mantranya ya. Karena apa? Karena mereka itu sudah tertarik dengan energi yang besar ya. Anda sudah dikaruniai energi besar. Energi tadi, energi spiritual dari langit tadi.
tapi Anda tidak menyadarinya ya. Makanya dalam channel ini saya akan kupas ya, khususnya untuk Jumat Wage ya. Jadi jangan dimaknai kesialan tadi sebuah kesialan, sehingga apa? Sehingga tidak membentuk mental block ya. Jadikan kesialan, musibah tadi sebagai momentum Anda ya, untuk meningkatkan Anda baik secara lahiriah maupun secara jasmania ya. Jadi lahirnya kuat, jiwanya juga kuat, apalagi spiritual pasti lebih kuat ya. Jadi jangan bekerja hati ya teman-teman Jumat Wage yang lagi mengalami musibah. Apapun musibah Anda, itu adalah proses ya dari Tuhan yang akan meningkatkan Anda ke derajat yang lebih sempurna. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.